Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 565 Kesepakatan Surgawi yang luar biasa. Itu nyata. Menurut catatan sejarah, 10.000 tahun yang lalu, putra magma yang sudah dewasa muncul di wilayah Laut Timur. Pada saat itu, pembantaian pun dimulai. Namun, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan ketika semua ahli puncak di wilayah Laut Timur berkumpul bersama, mereka tidak dapat mengalahkannya. Di wilayah Laut Timur pada waktu itu, benar-benar seperti neraka. Mayat membentuk gunung, dan darah membentuk lautan. Itu benar-benar mampu menghancurkan seluruh wilayah Laut Timur dengan kekuatannya sendiri. Yue berbicara dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya sekuat itu. Tapi sekarang, wilayah Laut Timur masih ada, yang berarti tidak menyebabkan kehancuran total. Mungkinkah itu pergi dengan sendirinya? Jiang Wuxiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ditinggalkan begitu saja. Bagaimana mungkin? Ia memiliki sifat haus darah dan sama sekali tidak memiliki emosi. Membunuh adalah hobinya, jadi mengapa ia pergi begitu saja dan membiarkan jiwa-jiwa di wilayah Laut Timur pergi? Yue menggelengkan kepalanya. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Saat Chu Feng dan yang lainnya digantung dalam ketegangan, mereka bertanya dengan tidak sabar. Mereka dikalahkan. Seorang ahli tersembunyi yang tidak dikenal tiba-tiba muncul. Dengan kekuatan penghancurnya, ia mendorong putra magma kembali, memaksanya kembali ke dalam tanah, dan menutup pintu masuk tempat asalnya. Hanya dengan melakukan itu, wilayah Laut Timur dapat diselamatkan. Yue menceritakan. Dia sekuat itu. Siapa orang itu, yang sebenarnya memiliki tingkat kekuatan seperti itu? Jiang Wuxiang terus bertanya. Pada saat yang sama, Chu Feng dan yang lainnya menatap tajam ke arah Yue, ingin tahu siapa yang menyelamatkan wilayah Laut Timur. Tidak seorang pun tahu siapa dia, dan tidak seorang pun tahu namanya. Konon katanya dia adalah seorang pemuda dengan sikap yang luar biasa, dan begitu kuat sehingga bahkan putra magma yang mengerikan pun tidak dapat mengalahkannya. Jika tebakannya benar, maka kemungkinan besar dia adalah seorang kaisar bela diri. Selain itu, di sampingnya, diikuti oleh 4 binatang suci yang kuat dan simbolis. Yang satu adalah naga biru, yang satu adalah burung phoenix berapi, yang satu adalah harimau putih, dan yang satu adalah kura-kura hitam. Keempat binatang suci itu sangat kuat, dan seperti hewan peliharaan, menemani pria itu. Yue bercerita dengan serius sambil memasang ekspresi mengidolakan. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng berubah drastis dan keterkejutan muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, Su Rou, dan Su Mei melakukan hal yang sama. Mendengar hal itu, mereka sudah bisa menebak siapa orang itu. Dia mungkin adalah penguasa makam kekaisaran yang mengerikan di Provinsi Azure di benua 9 provinsi, ahli super yang membingungkan 9 provinsi 10.000 tahun yang lalu, King Xuantian. Bagaimanapun, keempat binatang suci yang unik itu terlalu berbeda. Mereka jelas merupakan 4 keterampilan rahasia yang diciptakan oleh King Xuantian, dan selain waktu, 10.000 tahun yang lalu, semuanya sangat cocok dengan King Xuantian. Namun, yang tidak mereka duga adalah prestasi King Xuantian juga tercatat di Laut Timur. Dia bahkan menjadi pahlawan yang menyelamatkan Laut Timur. Meskipun mereka sudah menduga bahwa ahli dalam perkataan Yue adalah King Xuantian, Chu Feng dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, 3 dari keterampilan rahasia King Xuantian ada pada Chu Feng. Jika itu diketahui, kemungkinan besar akan mengundang bencana yang mematikan. Pada akhirnya, warisan dari seorang ahli yang tak tertandingi, keterampilan rahasia yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi, terlalu menarik. Jika orang-orang tahu tentang itu, pasti akan ada banyak orang yang akan mencoba mengambilnya. Organisme mengerikan dari bawah tanah, putra magma yang dipadatkan oleh bumi. Harga awal, 1000 manik-manik surga. Tetua yang melelang berteriak keras. 1000 manik-manik surga. Benda itu memiliki asal-usul yang sangat mengesankan, tetapi sebenarnya dijual dengan harga yang sangat murah. Jiang Wuxiang dan yang lainnya semua merasa bingung. Terlalu mahal. Harga ini terlalu tinggi. Tidak mungkin untuk menjualnya. Namun, saat Jiang Wuxiang dan yang lainnya merasa terkejut, Yue menggelengkan kepalanya. Terlalu mahal. Senior Yue, apa maksudmu? Apakah maksudmu putra magma ini bahkan tidak bernilai 1000 manik-manik surga? Jiang Wuxiang bertanya dengan bingung. Asal-usul putra magma ini memang mengagumkan, ya, dan juga sangat langka, tetapi semua itu tidak berguna jika hanya bisa digunakan untuk mata. Itu hanya bisa dikumpulkan dan tidak bisa dimurnikan. Selain itu, 10.000 tahun yang lalu, putra magma hampir menghancurkan wilayah Laut Timur. Oleh karena itu, banyak orang menganggapnya sebagai benda yang tidak menguntungkan, dan siapa yang mengumpulkan sesuatu yang tidak menguntungkan. Bahkan jika seseorang membelinya, mereka akan menggunakan metode khusus untuk menyegelnya, sehingga perasaan tidak menguntungkan itu hilang. Harga 1000 manik-manik surga sangat mahal. Secara wajar, putra magma ini paling banyak bernilai 100 manik-manik surga.
Yue menjelaskan dengan penuh pengertian. Chu Feng dan yang lainnya masih menyimpan keraguan setelah mendengar perkataan Yue, tetapi ketika benar-benar tidak ada seorang pun yang menawar setelah harga awal 1000 butir manik-manik surga disebutkan, dan bahkan banyak orang yang mengumpat, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Penatua. Putra magma ini adalah objek yang tidak menyenangkan, dan harus dihancurkan. Bagaimana cara mengumpulkannya? Saya tidak tahu siapa pemilik benda ini, tetapi 1000 manik-manik surga sungguh terlalu banyak. Saya bersedia mengeluarkan 200 manik-manik surga untuk membelinya dan menyegelnya, untuk menghilangkan kesialan. Saya hanya bertanya-tanya apakah penjualnya bersedia atau tidak. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya berteriak keras. Pada saat yang sama dia berbicara, dia bahkan menyapu pandangannya ke sekelilingnya, seolah-olah sedang mencari pemilik putra magma. Dia adalah murid Akademi Empat Lautan, dan kekuatan serta kedudukannya cukup tinggi, jadi itulah sebabnya dia berani mengucapkan kata-kata itu. Ini. Pada saat itu, tetua pelelangan berada dalam kesulitan. Dalam pelelangan, dilarang untuk mengungkapkan identitas pemegang harta karun. Selain itu, ini adalah pelelangan yang memungkinkan penjual untuk menetapkan harga awal mereka sendiri, daripada harga yang ditetapkan oleh para tetua penilai. Jika orang biasa, dengan statusnya sebagai penatua lelang, dia sebenarnya bisa mengubah harga sesuai dengan beberapa aturan, tetapi semua itu tidak ada gunanya karena penjual benda itu memiliki posisi khusus. Bahkan dia, penatua lelang, tidak berani mengubah harga tanpa izin dari penjual. Sebenarnya, dia pun tahu bahwa putra magma merupakan objek yang tidak menyenangkan, dan nilainya pun tidak mendekati harga 1000 butir manik surga. Kalau bicara logika, dia tidak akan mau melelang barang seperti itu, karena yang demikian hanya akan menimbulkan ketidaksenangan. Namun, ia tidak dapat berbuat apa-apa karena penjualnya terlalu keras kepala. Ia tidak berani membantah, dan hanya dapat melelangnya tanpa bertanya apapun. Ia bahkan harus mematok harga yang sangat tinggi untuk memulainya. Penatua, aku akan mengambil putra magma ini untuk 1000 manik-manik surga. Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara. Apa? Benar-benar ada seseorang yang rela menghabiskan 1000 manik-manik surga untuk membeli sesuatu seperti ini. Kata-kata Chu Feng menarik perhatian banyak orang. Itu karena hampir semua orang merasa bahwa benda semacam itu tidak bernilai 1000 butir manik-manik surga. Bahkan jika itu lebih langka, lebih istimewa, itu sama sekali tidak bernilai 1000 butir manik-manik surga. Sahabatku, apakah kau yakin ingin membeli putra magma ini? Bahkan tetua yang melelang merasa agak terkejut karena ia juga tahu bahwa putra magma tidak bernilai 1000 manik-manik surga. Jadi, ia bahkan tidak pernah punya rencana untuk menjualnya. Penatua, aku menginginkannya. Chu Feng menganggukkan kepalanya dengan tegas. Baiklah. Jika tidak ada yang memberi harga lebih tinggi, putra magma ini akan menjadi milikmu, temanku. Pada saat itu, wajah tetua yang melelang itu berubah dan berteriak dengan tergesa-gesa. Dia sakit. Dasar idiot. Dia benar-benar menghabiskan banyak uang untuk membeli benda seperti itu. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Setelah Chu Feng memastikannya, beberapa bisikan hinaan terdengar dari sekelilingnya. Namun Chu Feng hanya tersenyum tipis mendengar hinaan mereka. Mungkin di mata mereka, putra magma adalah sosok yang tidak menyenangkan, namun di mata Chu Feng, ia bagaikan harta yang tak ternilai. Harta karun yang tak ternilai harganya dibeli hanya dengan 1000 butir manik-manik surga. Tidak seorang pun tahu betapa gembiranya dia, tetapi kali ini, dia benar-benar memperoleh banyak hal surgawi.